down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas genap pada NIM 0801 12 82 42 90 26, di mana di sini saya memenuhi tugas algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3, di mana soalnya di sini buatlah program untuk mencari suatu bilangan dari sekumpulan data yang dimasukkan. Contoh input, misal kita masukkan bilangan dengan array 5 sama dengan 1, 2, 4, 5, 7. Nah, bilangan yang dicari A itu misalnya 4, maka outputnya itu ketemu. Dimana di sini kan ada 4. Nah, terus input bilangan misal 5. Nah, dengan bilangan yang dicari 6, kan di sini tuh tidak ada 6, maka outputnya dia tidak ketemu. Nah, kita langsung aja ke deskripsi programnya, dimana pertama kita mulai, kemudian pesan tempat di memori untuk variabel n dengan tipe data integer. Kemudian tampilkan pesan masukkan jumlah bilangan, kemudian input nilai ke dalam variabel n. Terus pesan tempat di memori untuk array bilangan sebanyak n elemen bertipe data integer. Kemudian pesan tempat ke memori untuk variabel a dengan tipe data integer. Kemudian tampil pesan masukkan n bilangan. Kemudian lakukan perulangan dari i sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari n, terus input nilai ke dalam elemen bilangan array i. Kemudian tampil pesan masukkan bilangan yang dicari. Kemudian input nilai ke dalam variabel a, kemudian panggil fungsi cek bilangan bil na dan masuk ke proses pencarian secara rekursif. Kemudian masuk ke fungsi cek bilangan, di mana jika kondisi indeks ini melebihi atau sama sekali atau sama dengan jumlah, maka kembalikan nilai false. Jika tidak, maka cek elemen di indeks ke indeks dari array bilangan dengan C, di mana C ini adalah bilangan yang ingin dicari. Jika dia iya, maka kembali ke nilai true. Jika kondisi bilangan indeks sama dengan C tidak memenuhi, panggil kembali fungsi cek bilangan dengan indeks plus 1. Kemudian selesai, kemudian masuk kembali ke fungsi main, dimana jika hasil dari fungsi cek bilangan adalah true, maka tampil pesan ketemu. Jika hasil dari fungsi cek bilangan adalah false, maka tampil pesan tidak ketemu. Nah, kemudian selesai, kita masuk ke Kemudian kita masuk ke flowchartnya, di mana flowchartnya ini ada dua. Pertama kita masuk ke fungsi main, di mana mulai, kemudian masukkan nilai n, kemudian masuk ke perulangan i sama dengan 0 hingga n kurang 1. Jika dia true, maka masuk ke bilangan i sampai i-nya tidak terpenuhi lagi, i plus plus. Nah, terus jika dia salah, maka dia masuk ke cetak A, di mana masuk ke pernyataan kondisi cek bilangan bil na itu kalau dia true ketemu. Jika dia ketemu terus n kalau dia false, maka dia tidak ketemu terus n. Nah, kemudian masuk ke fungsi cek bilangan, di mana mulai, kemudian masuk ke pernyataan kondisi indeks lebih besar sama dengan jumlah. Jika kalau dia true, maka dia return false, terus n. Terus jika dia false, maka masuk ke pernyataan kondisi bilangan array indeks sama dengan c. Jika dia true, maka return true terus n. Kalau dia false, dia masuk ke proses cetak bilangan bilangan jumlah c, cari, terus indeks plus 1, kemudian n. Nah, kita masuk ke pseudocode-nya, di mana kita deklarasikan dulu variabel n dan a ini bertipe data integer. Kemudian bilangan ini kita masuk ke tipe data array of integer. Kemudian mulai write, masukkan jumlah bilangan, kemudian n dibaca oleh n. Kemudian write, mencetak, masukkan n bilangan, terus masuk ke pernyataan kondisi i dengan 0 hingga
n kurang 1, kemudian dibaca bilangan array if, kemudian keluar dari perulangan, masuk ke write, cetak, masukkan bilangan yang dicari, terus dibaca A, program membaca A, terus masuk ke pernyataan kondisi if, cek bilangan NA, terus cetak ketemu. Kalau dia benar cetak ketemu, kalau dia salah tidak ketemu. Kemudian masuk ke fungsi untuk cek bilangan, dimana deklarasikan variabel bilangan dengan bertipe data dengan tipe data array of integer, kemudian jumlah c indeks sama dengan 0 itu bertipe data integer, kemudian mulai masuk ke pernyataan kondisi indeks lebih besar sama dengan jumlah, terus kalau benar dia return false, kalau dia salah masuk ke pernyataan kondisi bilangan indeks sama dengan c, terus kalau dia benar dia maka masuk ke return true, jika dia salah maka dia masuk ke return cek bilangan jumlah c indeks sama dengan plus 1, kemudian keluar dari proses function. Nah, kemudian kita lanjut aja ke codingannya. Nah, kita buat include, kita pakai header include iostream, kemudian using namespace std titik 2, kemudian kita masuk ke untuk mencetak mengecek bilangannya pakai boolean, cek bilangan, cek bil, kemudian integer bilangan, koma integer jumlah, kemudian integer cari, kemudian integer indeksnya sama dengan 0, kemudian kita masuk ke fungsi pernyataan kondisi if sama indeks lebih besar sama dengan jumlah, terus kalau dia benar maka return false, jika dia salah masuk ke pernyataan kondisi if bilangan indeks sama dengan c, kemudian kalau dia salah kalau dia benar maka true, kalau dia salah masuk ke return cek bilangan bil jumlah cari terus indeks plus 1, kemudian kita keluar dari functionnya, terus kita masuk ke inmain, terus kita deklarasikan n, kemudian cout masukkan jumlah bilangan, kemudian cin n, kemudian masuk ke integer bilangan n, kemudian integer a, dimana a ini untuk menyimpan bilangan yang ingin dicari. Kemudian kita masuk ke cout, masukkan bilangan, kemudian masuk ke perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, terus i plus plus, masuk ke cin bilangan, kemudian cout masukkan bilangan yang dicari, kemudian cin a. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi, mana if
itu cek bill and untuk mencari bilangannya. Terus kalau dia benar si out benar maka ketemu, jika dia salah maka si out tidak ketemu. Nah, terus kita coba jalani programnya. Yes. Nah, itu misalnya kita masuk jumlah bilangannya, misalnya 5 kayak di sini 5. Nah, terus variabel n itu bakal diisi dengan 5. Kemudian masukkan bilangan misalnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, array bilangan 0 ini berisi dari 1 ini diisi dengan 0, 0 ini diisi dengan 1, terus 1 diisi dengan 3, 2 diisi dengan 5, 3 diisi dengan 7, 4 diisi dengan 9. Kemudian masuk ke bilangan yang dicari, misalnya kita mau nyari nomor 5. Nah, variabel A berisi 5. Nah, yang dicari 5. Nah, terus kemudian masuk ke cetak bilangan, dipanggil bilangan 5,5,0, di mana bilangan array 0 itu kan dimulai dari 1. Nah, itu 1 tidak sama dengan 5, maka dia lanjut ke pengecekan berikutnya, di mana cek bilangan 5,5 1, di mana bilangan array 1 itu kan tadi ini 0, ini 1, jadi 3 itu tidak sama dengan 5, maka dia lanjut mengecek bilangan selanjutnya, di mana 5,5 2 ini array 2, di mana bilangan array 2 itu kan tadi 0, 1, 2, di mana jadi angkanya itu 5 sama dengan 5, maka ketemu return true. Nah, masuk ke fungsi cetak bilangan, mengembalikan true, di mana proses mencetaknya itu adalah ketemu, maka proses selesai. Maka hasil outputnya seperti ini. Masukkan jumlah bilangannya 5, masukkan 5 bilangannya itu misal 1, 3, 5, 7, 9, terus masukkan bilangan yang dicari kita misalnya 5. Nah, maka ketemu. Nah, kita masuk ke bilangan yang kita mau cari tapi tidak ketemu. Kita run lagi, coba. Nah, misalnya kita masukkan jumlah bilangan 4. Nah, kita masukkan bilangannya 4. Nah, terus kita disuruh untuk memasukkan bilangan 4 itu apa aja, misal 2, 4, 6, 8. Nah, kemudian array bilangan 0 berisi kosong berisi, nah dimulai dari 0, 2 ini 0, 4 ini 1, 6 ini 2, 8 ini 3. Nah, kemudian proses permintaan input, di mana variabel A berisi 5 misalnya. Kita bilangan yang ingin dicari itu misalnya 5. Nah, maka cek bilangan 4. 4 itu jumlah variabelnya 4, 5 yang ingin dicari, 0 itu array-nya, bilangan array 0 kan 2 tidak sama dengan 5, maka lanjut mengecek bilangan selanjutnya, di mana bilangan array 1 itu kan 4 tidak sama dengan 5, maka lanjut ke cek bilangan array 2, di mana array 2 itu kan 6 tidak sama dengan 5, maka lanjut ke cek ini bilangan array 3, di mana array 3 itu 8 tidak sama dengan 5, maka lanjut ke cetak bilangan bilangan 4. Array 4 kan udah tidak ada lagi, jadi indeks lebih besar sama dengan 4, maka dia mencetak return false. Masuk ke fungsi cek bilangan, mengembalikan false, maka program mencetak itu tidak ketemu, selesai. Maka hasil outputnya seperti ini, dimana masukkan jumlah bilangan 4, masukkan 4 bilangan itu ada 2, 4, 6. Nah, yang ingin kita cari itu 5, maka di sini rentang sini nggak ada 5, jadi bilangan yang 4 ini tidak ada 5, jadi tidak ketemu. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.